selamat pagi. Selamat datang di bacaan hari ini, hari Jumat tanggal 29 Juli tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate. Silakan lihat description box di bawah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau kita lihat pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat, bulan sudah sampai di Leo di 11 derajat 11 menit. Dan matahari ada di 6 derajat 5 menit karena bulan baru tepatnya terjadi dini hari hampir jam 2 pagi sehingga jam 12 sudah sampai di 11 derajat. Dan kalau kita lihat di sini bulan dan matahari yang masih relatif conjunction pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian barat membuat trine dengan Jupiter. Jadi Jupiter, bulan dan matahari yang punya aspek harmonis itu memberi situasi yang lebih positif ya, lebih favorable, lebih fasilitatif, lebih mengarahkan, jadi membantu ya, lebih banyak memberi bantuan daripada negatifnya. Namun demikian kita juga sudah bisa melihat potensi masalah ya, di mana kita lihat ada segitiga di sini dengan namanya T-square dengan focal point-nya adalah Merkurius. Dan ini tanggal 29, tanggal 30-nya bulan sudah conjunction dengan Merkurius. Sehingga ini artinya memang kita paham bahwa ada potensi masalah bukan hari ini tapi besok. Cuman seperti biasa kalau saya bicara tentang potensi masalah itu kalau kita sudah bisa antisipasi sebenarnya tidak ada yang terlalu sukar ya, dan mudah-mudahan ini juga kita bisa lewati dengan penuh ketenangan ya. Jadi kalau tanggal 29 ini kita merasa terfasilitasi, dan saya pikir kalau ini adalah hari kerja, mudah-mudahan sepanjang hari kita bisa mengoptimalkan waktu yang kita punya untuk mengejar ketinggalan kemarin ya. Upayakan untuk bisa selesai semaksimal mungkin apa yang menjadi PR kita hari ini, karena hari Sabtu barangkali kita punya tantangan yang berbeda, dan karena Merkurius adalah focal point besok dan bulan mengaktifasi Merkurius, maka saya melihat bahwa rencana untuk hal yang terkait dengan intelektualitas, mungkin kita mengerjakan PR ya, meneruskan hitungan kita, meneruskan tulisan kita, atau menyelesaikan perhitungan atau analisis kita, kajian kita, maka ada kemungkinan kita akan menemui masalah yang kita tidak duga. Jadi artinya kalau kita punya rencana besar untuk hari Sabtu, kita jangan terlalu berharap untuk itu bisa selesai semua hari Sabtu. Anyway, bukannya menakut-nakuti, tapi menurut saya ketika Merkurius itu punya aspek yang tension dengan Uranus yang diaktifasi juga oleh Mars dan North Node, maka memang kayaknya ada pihak lain yang mungkin bisa mengambil kendali dari diri kita dan membelokkan ke arah yang berbeda, tapi itu besok. Oke. Kita fokus ke hari ini. Di sini apalagi yang bisa kita lihat? Rasanya itu ya maksimal, dan Ceres ada di 2 derajat, jadi itu lebih pagi. Iya, jadi besok itu maksudnya hari ini hari Jumat itu semaksimal mungkin kita kerjakan PR kita ya, karena ini adalah saat dimana kita udah bisa melepaskan dari beberapa hambatan yang kemarin kita temui untuk kita bekerja semaksimal mungkin. Maka ini adalah saatnya, karena ada hal lain yang harus kita pilih kemudian. Tapi yang penting PR kita selesaikan dulu hari ini semaksimal mungkin.
Ya, kalau dari sini 3 kartu dari Magical Messages Oracle ini, yang pertama adalah practice. With daily practice you can polish your skill and talents and increase your confidence. Jadi saya masih melihat seperti mungkin dalam 1 minggu terakhir ini kita punya hambatan dalam menyelesaikan tugas, ya, entah tiba-tiba blocking di kepala kita, atau kita banyak diinterupsi oleh rapat-rapat atau hal lain yang urgent gitu, yang membuat tugas utama kita, sebenarnya bukan utama ya, tapi tugas besar kita yang menunjukkan kreativitas kita itu tidak bisa dengan mudah di exercise, karena untuk melakukannya itu butuh konsentrasi yang besar. Jadi, tapi terus dilakukan dari kemarin. Sekarang di sini get some exercise. As your body becomes stronger, you begin to feel stronger in all ways. Jadi kalau saya menurut saya ini masih cerita yang sama. Kemarin kita mencoba dan mungkin berkali-kali, sekarang masih exercise lagi, tapi kayaknya kita udah jauh lebih kuat. Isi dasit ya, jelas ya, ternyata tidak sesukar apa yang kita pikirkan di awal. Tapi kita harus mengambil keputusan. Ada hal yang mungkin kemarin menghambat adalah kita tidak berani mengambil keputusan. Iya, ini sarannya bertahan ya. Jadi kalau bisa hari ini bertahan untuk bekerja, jangan mudah terdistract oleh kegiatan lain. Toh nanti ada saatnya kita istirahat. Jadi situasinya ini kan difficult transition, can't release the past, feeling alone. Jadi kalau saya mengambil ke dalam konteks pekerjaan, kayaknya mungkin memang kita stuck di satu tempat ya, nggak bisa progress. Challenge-nya adalah kita tidak menemukan titik terangnya, dan mungkin kita menjadi lebih discourage gitu, lebih takut salah. Advice-nya adalah kita sudah mencoba, kita teruskan aja mencobanya, dan outcome-nya adalah nanti kita juga, ini kan hari Jumat juga, kita akan punya waktu untuk istirahat, tapi belum sekarang, istirahatnya di hari ketika sudah sore. Isi dasit. Jadi ambil kesempatan ini untuk memaksimalkan. Kayaknya kita perlu konsentrasi tinggi. Kalau kita tunda beberapa hari lagi, mungkin akan hilang moodnya. Jadi selagi ada moodnya, maksimalkan apa yang kita bisa kerjakan. Dying is the easiest thing you will ever do, as you've had lots of practice through countless lifetime. Ini sih sebenarnya lebih bicara tentang kehidupan yang lalu sebelum kehidupan sekarang. Tetapi kita bisa ambil makna selain itu, karena konsep yang tadi, konsep tentang kehidupan yang lalu itu kan konsep yang lebih sukar dicerna dan tidak semua bisa menerima. Saya lebih cenderung melihat bahwa kita beberapa kali berubah cara mengerjakan tugas. Kadang-kadang kita melakukan sesuatu, jadi ini saya benar-benar bicara tentang keterampilan, kemampuan intelektual, dan lain sebagainya. Kita mencoba untuk mengerjakan sesuatu yang sukar, dan kita berhenti pada titik tertentu karena memang terlalu sukar untuk diteruskan. Kita blocking, kita mundur sesaat, kemudian kita mencoba lagi. Setiap kali mencoba itu kita sebenarnya nambah beberapa level di atas. Dan kadang-kadang itu yang memang kalau saya rasakan begitu. Kadang-kadang saya pernah mencoba untuk belajar satu bahasa, dan it's impossible juga ya. Rasanya pada saat itu, lama-lama sekarang saya udah ngerasa bahwa ternyata tidak sesukar itu, tapi saya butuh waktu untuk mencoba, merasa gagal, membiarkan, kemudian mencoba lagi. Jadi sama dengan proses saya belajar astrologi, itu juga pertama kali belajar itu sukar setengah mati, karena saya nggak mudah mengerti.
Tapi setiap kali saya nggak pernah putus asa untuk terus mencoba. Lama-lama kalau sudah sampai di titik ini, rasanya sih ya pay off gitu loh. Pay off artinya semua upaya yang saya lakukan untuk mencoba lagi discourage ya, ngerasa bahwa untuk apa belajar susah dan gak ada yang ditanya juga gitu, kecuali mencari sendiri dari informasi yang ada di internet. Kemudian mencoba lagi, lama-lama bisa. Dan ketika saya sudah sampai di titik dimana saya udah lebih confident, dan somehow universe seperti memberi courage pada saya, coba aja di tayang di YouTube. Dan benar-benar niatnya adalah untuk membantu, tetapi memang tidak mudah sampai ke titik ini ya, mencoba lagi, pada akhirnya toh bisa memberi bantuan kepada teman-teman. Dan saya juga merasa terbantu karena seperti latihan ini kan, kalau saya memberi manfaat itu kan lebih termotivasi. Nggak seperti kalau latihan yang kayak latihan matematika, nggak ada yang ngelihat hasilnya kan. Itu juga berbeda dengan ketika saya melakukan sesuatu ada feedback ke saya kayak gitu. Itu sih utamanya. Jadi kembali lagi pada hari ini, bulan baru yang trine dengan Jupiter itu adalah periode yang menguntungkan, yang favorable, yang kalau kita bisa ambil energinya akan sangat membantu. Apalagi bulan dan matahari ada di Leo dan Jupiter ada di Aries. Ini semua adalah zodiak api, waktunya bertindak. Kita melihat ada kemungkinan besok ada masalah yang tidak terlalu mudah kita hadapi, dan oleh sebab itu informasi ini kita pakai untuk semaksimal mungkin menyelesaikan apa yang menjadi PR, karena barangkali ceritanya nanti di hari kerja yang berikut, minggu depan, di pekan depan akan punya tantangan baru. So, why not kita tidak ambil energi ini untuk semaksimal mungkin menyelesaikan tugas-tugas kita yang sempat terhambat di beberapa hari yang lalu. Oke, Benita Indah dari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.